Setelah kita menambahkan fitur-fitur dari data tag ya, yaitu fitur CRUD, kalau kita lihat di bagian ini, misalkan tambah data atau create tag ya, kemudian save, maka kalau kita lihat di sini harus dicek manual ya. Nah, lalu ini datanya muncul nih, yaitu create tag. Kemudian kita edit atau update ya. Kalau kita cek di sini juga ada si datanya itu berubah datanya karena sudah diedit. Begitu juga kalau kita hapus, maka datanya hilang. Supaya kita tuh tidak ambigu ya, apakah data ini berhasil dibuat atau tidak, di sini kita terapkan namanya itu notifikasi ya. Jadi ketika create itu dan berhasil itu muncul gitu notifikasi. Nah di sini kita akan menggunakan fitur dari Bootstrap ya, yaitu toast ini. Untuk pembuatan toasternya di sini sudah disiapkan ya. Di sini sudah disiapkan di GitHub ini URL-nya. Dan ini kode halamannya. Langsung aja di sini pertama itu kita buat dulu untuk ini ya, toasternya bagian PHP ya. Di sini diletakkan di app support, lalu nama filenya yaitu toaster. Saya kopikan dulu filenya. Di tag editor di bagian apps, kemudian ke support. Di sini kita buat namanya itu toaster.php. Tinggal pastikan aja si kodenya. Nah, di sini ada ini ya, ada 1 2 3 4 5 ya. 5 metode ya yang bisa digunakan. Itu misalkan ini untuk menampilkan pesan biasa nih, misalkan mau di custom. Ini untuk menampilkan pesan suksesnya, atau ini maksudnya notifikasi sukses ya. Kemudian ini buat info, ini buat warning, ini buat error. Lanjut di sini setelah ditambahkan bagian PHP, bagian sekarang toaster untuk config jadi JS ya. Di sini diletakkan di dalam resource.js plugin, nama filenya yaitu toaster.js. Tinggal kopikan aja. Kemudian di resource.js plugin ya. Di sini kita buat dengan nama toaster.js. Lalu pastikan dan save. Lanjut di bagian sekarang, bagian view-nya di sini. Di sini kita buat template baru ya, yaitu di resource view, ke nama foldernya toaster, lalu nama filenya toast.blade.php. Kita kopikan juga. Kita buat di resource ke view. Di sini buat folder baru dengan nama toaster. Kemudian kita buat nama filenya .blade.php. Lalu pastikan. Kemudian di sini kita konfigurasi ya bagian dashboard ya. Bagian dashboardnya kita konfigurasi untuk melihat hasilnya. Caranya itu di sini kita panggil si plugin dari toasternya, yaitu bagian metode load toaster. Kita buka di bagian JS ke layout bagian dashboard. Kita importkan dulu, yaitu import, ambil bagian plugin, pilih yang toaster, kemudian pilih metodenya yaitu load toaster. Kemudian di sini panggil ya di event DOM content loaded-nya. Seperti ini. Kemudian di sini kita panggil ya si template dari toaster ini. Karena kita tuh menggunakannya di dashboard ya. Jadi kita panggil di bagian layout, dashboard, pilih yang dashboard strip layout. Panggil di sini ya, paling atas setelah body ini.
Nah, di sini gunakan directive include, masuk ke toaster.toast. Kita save dulu semua filenya. Untuk percobaannya di sini saya akan terapkan itu ini ya, di bagian halaman dashboard nih. Yang kosong ini dulu, kita coba dulu apakah berhasil. Berarti kita buka home controller, bagian controller dashboard home controller ini. Nah, di sini kita panggil dengan cara use app, masuk ke support, kemudian masuk ke bagian kelas toasternya. Kita coba tes toaster. Karena ini metode statik ya, kita gunakan titik 2 kali, lalu pilih metodenya. Di sini saya akan gunakan make. Pertama itu diisi dengan title, ini tes, lalu message-nya hello ilmu kita. Untuk type-nya saya kasih default-nya primary ya. Lalu save, dan sekarang kita coba tes. Refresh halaman, dan sekarang muncul ya si notifikasinya berupa toaster. Oke, di sini selesai untuk penambahan fitur dari notifikasi ya, menggunakan toaster. Pertama itu di sini kita buat dulu untuk konfigurasi dari toasternya untuk PHP-nya ya, versi server side-nya. Itu ini tambahkan dulu, diletakkan di apps ke support-nya, karena ini namescape-nya ini. Kalau misalkan teman-teman ingin ganti juga posisi foldernya boleh ya, tapi jangan lupa nih namescape-nya sesuaikan aja. Lanjut di sini juga bagian JavaScript-nya di resource.js saya letakkan di plugin ya, dengan nama toaster ini. Masukkan si kodenya seperti ini, copy paste saja ya, karena ini banyak nih kodenya. Setelah di copy paste kan, kemudian sini juga bagian view-nya ya, jangan lupa nih view dari resource ke view. Di sini ada folder baru ya, namanya itu toaster, lalu si filenya cuma satu ini. Nah, ini didapatkan dari sini nih, bagian ini. Kemudian di sini kita terapkan, kita uji coba untuk konfigurasi dari dashboardnya. Kita panggil si load toaster ini, panggil dan diletakkan sini di bagian event window DOM content loaded. Lalu ini contohnya nih, atau teman-teman bisa mengikuti video ini, yaitu diletakkan di home controller ya, home controller bagian ini dan namescape-nya di dashboard nih. Panggil dulu si kelas toasternya, lalu penggunaannya seperti ini. Ini contoh penggunaan metode make ya. Misalkan kita ganti nih menjadi, atau semua aja saya tampilkan ya. Ini kita coba yang suksesnya. Ini make. Kemudian info, lalu warning, yang terakhir yaitu error. Kemudian kita lihat hasilnya. Pastikan ya di halaman dashboard ini ya, dashboard page, karena diletakkan di home controller ini. Kita refresh, dan sekarang muncul ya, ini make yang defaultnya, ini sukses, info, warning, dan error. Di sini yang membedakan itu bagian icon aja ya, ini. Jadi sesuaikan aja nanti kebutuhannya. Dan jangan lupa di sini juga bagian dashboard ya, dashboard layoutnya diletakkan sini, yaitu di bawah body ini. Kalau ini tidak diletakkan ya, atau di komentar dulu misalkan dihilangkan, kita refresh, maka si notifnya tidak muncul ya. Kalau kita inspect,
Maka di sini muncul error ya, bahwa si elemen untuk kontainer dan temporarinya ini ya tidak ditemukan nih. Ini diletakkan di dalam ini toaster.toast, yaitu ini.